orang kaya dan Lazarus. Ya, orang kaya dan Lazarus. Dikatakan orang kaya ini beserta seluruh keluarganya tiap hari pesta. Dan si Lazarus yang sakit borok itu sampai suka dijilat sama anjing, tergeletak di depan pintu orang kaya. Dan tidak kebetulan meninggal bersamaan. Lazarus di apa katanya? Di pangku Abraham. Si orang kaya di mana? Di api neraka. Nah sekarang kita lihat. Orang kaya namanya siapa? Gak ada namanya. Gak dihargai sama Tuhan. No name. Tapi si orang miskin ini, si Lazarus ada namanya berabad-abad tercatat di kitab suci. Nah si orang kaya kan hobi order. Dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus bawa air, teteskan di lidahku, aku kepanasan. Abraham bilang enggak, ada batas antara kita dan kamu, jadi Lazarus enggak bisa. Kalau begitu, suruhlah Lazarus ke bumi untuk bilang kepada saudara-saudaraku bahwa jangan seperti aku. Apa dosa orang kaya ini? Apakah tercatat dia bunuh? Enggak tercatat dosanya. Dosanya hanya dia rakus, dia tamak, tidak punya belas kasih dan tidak mau berbagi. Hati-hati loh, orang pelit tuh bisa masuk neraka. Bukan hanya bagi duit, enggak. Tapi biarlah kita mau bagi waktu, bagi berkat. Kadang-kadang tuh ada ya WA group, orang cuma mau terima berkat. Enggak pernah kalau dia punya berkat mau di-send di WA group. Padahal itu juga berbagi. Maka firman Tuhan berkata, kita harus murah hati. Lawannya kesombongan rendah hati, lawannya kerakusan atau ketamakan adalah murah hati. Kita mesti belajar murah hati. Murah hati di dalam mengajar orang, di dalam berbagi apa yang kita punya, di dalam membagi berkat juga di WA. Jangan cuma terima aja misalnya. Karena Lukas 6 ayat 36 berkata, kita baca bersama, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan kita tuh murah hati. Dia memberi sinar matahari kepada orang jahat sama orang baik. Dia memberi hujan kepada orang jahat, orang baik. Kita bagian kita murah hati aja. Saya ada satu quote, saya menghibur diri saya dengan pepatah ini. Yaitu kan kadang-kadang ada orang gak tahu terima kasih. Ya kan? Maunya dikasih tapi gak pernah bilang terima kasih. Paus berkata minimal 3 kata ini kita mesti rajin menyebutkan. Membagikan. Yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Tolong ya kamu ambilkan. Ambilkan. Enggak. Jadi 3. Tolong ya. Kalau dia buat baik terima kasih. Kalau kita salah apa sih susahnya bilang saya minta maaf. 3 kata itu. Di rumah saya itu ada anggrek bulan putih. Bagus. Setiap saya lewat saya bilang aduh terima kasih kamu berbunga. Aduh terima kasih ya. Itu gak berhenti berbunga. Sampai ada kuncup baru. Anggrek aja kalau kita terima kasih dia senang. Maka kita jangan pelit untuk berterima kasih. Bahkan Paus berkata baksos yang paling sederhana adalah apa? Baksos. Senyum. Sekarang pada pakai masker sih ya jadi susah senyum. Itu baksos yang paling sederhana. Pernah ada sekelompok anak muda kepingin baksos gak ada uang. Tapi mereka kepingin berbagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka hubungin panti asuhan dan bilang kepada pengurus panti asuhan, hari ini seluruh pengurus diliburkan. Karena kita OMK akan datang, kita yang akan ngepel, kita akan cuci piring, kita akan masak, kita akan bersihkan ruangan.
kita melakukan. Itu baksos mereka. Jadi kita mesti punya hati seperti Bapa yang murah hati. Dan ayat terakhir Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Kita baca bersama. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dulu saya pikir kalau kita murah hati itu kita berbuat baik untuk orang. Tapi kata firman Tuhan, kalau kita murah hati, kita berbuat baik kepada diri sendiri. Amin. Dan orang yang kejam biar aja. Karena orang yang kejam itu sedang menyiksa badannya sendiri. Nanti di penghakiman terakhir, Tuhan akan pisahkan kambing dengan domba berdasarkan apa? Berdasarkan kemurahan hati. Karena Tuhan berkata, ketika aku lapar engkau beri aku makan. Ketika aku haus engkau beri aku minum. Ketika aku orang asing engkau berikan tumpangan. Ketika aku di penjara engkau melawat aku. Dan orang-orang itu berkata, kapan Tuhan? Mereka gak rasa lagi berbuat baik. Karena kemurahan hati, perbuatan baik sudah jadi way of life. Udah jadi gaya hidup. Jadi mereka udah gak rasa karena udah jadi gaya hidup. Itu yang domba. Dan Tuhan berkata, apa yang kau lakukan bagi yang paling hina, engkau lakukan bagiku. Kalau kambing belum jadi way of life. Maka ketika Tuhan berkata, aku lapar engkau tidak beri aku makan. Aku haus engkau tidak beri aku minum. Aku orang asing engkau tidak beri aku tumpangan. Pelit, gak murah hati. Aku di penjara engkau tidak melawat aku. Saya paling senang kalau diajak orang untuk melayani di penjara. Karena saya tahu ketika saya melayani di penjara, kan gak ada stipendium atau kolektor gak ada. Tapi saya tahu ketika saya datang ke penjara, saya melayani Yesus. Karena apa yang kita lakukan bagi yang paling hina, kita lakukan bagi Yesus. Kita pelit tidak melakukan bagi yang paling hina, kita tidak melakukannya bagi Yesus. Maka para domba disambut oleh Tuhan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi kambing-kambing masuk kemana? Pada deadly sin, kematian yang kekal. Jadi bersama dengan Roh Kudus, kita lawan semua kesombongan supaya kita rendah hati. Bersama dengan Roh Kudus, kita lawan semua keserakahan, kerakusan, ketamakan. Kita lawan dengan kemurahan hati, kita mau bagi-bagi. Ya, kalau bagi-bagi kita gak sibuk diet, gara-gara kan kita bagi. Tapi kalau terlalu rakus ya akibatnya gak bagus juga untuk badan kita. Dan juga kalau ada baju yang 2 tahun udah gak dipakai, sepatu udah lama gak dipakai, lebih baik kita berikan. Kita udah gak pakai, supaya kita punya ruang untuk Tuhan bisa berkati yang baru. Kalau masih penuh lemari, Tuhan mau kasih juga, wah kamu udah penuh lemarinya. Ya kan sampai ada yang udah jamuran itu sepatu atau baju, kita lihat mana sih yang gak perlu. Ya, kita bagikan. Kita lawan semua kepelitan dan kerakusan dengan kemurahan hati. Mari kita naikkan pujian, tolong para pemuji. Dan kita rindu, kita menjadi indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.